Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Tamu-tamu Allah di Masjid Ta'awun yang insyaallah selalu berbahagia, selalu sehat walafiat, selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan semoga kita diberikan panjang umur, penuh barokah, diberikan keluarga yang tentram, damai, bahagia, dibukakan pintu rizki yang banyak, yang halal, sehingga semua rukun Islam bisa kita jalankan dengan sebaik mungkin. Sholatnya khusyuk, sedekahnya banyak, kemudian bisa umroh, bisa haji, ziarah ke Makkah dan Madinah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita kaji tentang siapa itu keluarga Luqman, maka marilah kita doakan dulu kedua orang tua kita. Nggih Pak nggih? Bu? Kersa nggih? Nah, kita doakan dulu kedua orang tua kita, karena kayak apapun beliau telah melahirkan kita, telah membimbing, mendidik, membesarkan kita, ya. Baik yang masih sugeng maupun yang sudah wafat, semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Taala, kebahagiaan, dan ketika kita menjadi anak-anak yang solih, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghafirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Volumenya dibesarkan dikit. Allahumma ghafirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Duh Gusti Allah, kula nyuwun ngapura sekadahe dosa kawula lan dosane bapak ibu kula. Moga sareng. Allahumma ghafirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Urip ana ing donya ora selawase, paribasan wong kang lunga kaya leren mampir ngombe
nikmat ing suwarga kanggo wong sing seneng salat dene siksa ing neraka kanggo wong seneng maksiat. Sareng Allah. Amin ya Allah. Dzunubi wali walidayya. Amin ya Allah. Amin. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga seluruh bapak dan ibu kita senantiasa mendapatkan berkah dari doanya anak-anak solih, dan kita sebagai anak-anaknya semoga senantiasa diberikan rahmat, ridho, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, kita sudah sampai di bulan Ramadan, hari yang ke-16. Kita nanti malam sudah malam 17. Malam 17 lebih kita kenal dengan malam Nuzulul Quran, di mana Allah turunkan Al-Quran lewat wahyu yang pertamanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sana punya muatan yang sangat tegas bahwa orang-orang Islam harus rajin dan pandai membaca, baik membaca huruf-huruf atau membaca alam semesta. Oleh karena itu, barang siapa yang cermat, siapa yang pandai untuk membaca fenomena alam, membaca firman-firman Allah, membaca buku, karena membaca adalah jendela dunia. Oleh karena itu, pesan dari Al-Quran, Iqra, bacalah, dengan menyebut asma Tuhanmu yang telah menciptakan. Kemudian dengan Iqra itu, karena berbentuk bacaan, maka wahyu-wahyu itu diharapkan ditulis. Ya, dengan ditulis dulu di pelepah kurma, ditulis di batu, ditulis di kulit-kulit onta, kulit domba dan sebagainya. Karena saat itu belum ada kertas. Maka kemudian pada zaman Utsman bin Affan, Quran mulai dimushafkan. Ketika kita membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, di sana tegas dan jelas apa itu Al-Quran. Kan dimenika monggo cobi sareng-sareng kita mau surat Al-Baqarah mulai ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Lanjut. Zalikal hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Sebelum kita mengupas ayat-ayat Al-Quran, sebelum kami mencoba mengupas surat Luqman, surat ke-31, maka kita harus kenali dulu apa itu Al-Quran. Surat Al-Baqarah itu diawali dengan alif lam mim. Para ulama sepakat bahwa
Itu semua diserahkan kepada Allah tentang artinya, maksudnya alif lam mim itu. Tetapi banyak juga mereka yang mencoba merenung, apa sih alif lam mim itu? Apakah alifnya Allah? Apakah lamnya malaikat? Apakah mimnya Muhammad? Itu saya kira juga masuk akal. Karena Allah menugaskan malaikat Jibril membawa wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga alif lam mim ro. Terus roknya apa kira-kira? Nah Pak, kira-kira roknya kalau kita boleh menjadi mufassir gitu. Alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad, roknya risalah, ajaran yaitu agama Islam. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tolong ini dicamkan. Dzalikal kitabu la-nya harus panjang. Kalau la-nya pendek bahaya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab Al-Qur'an yang sedikit pun tidak mengandung keraguan. Kalau la-nya pendek bisa berarti tentu di dalamnya ada keraguan. Maka la-nya harus dibaca panjang. Coba bersama-sama dzalikal kitabu. Bersama dzalikal kitabu la raiba fi. Enggak boleh raiba, enggak boleh. Raiba fi. Itulah kitab Al-Qur'an yang sedikit pun tidak mengandung keraguan di dalamnya. Terus apa fungsi kitab yang begitu agung, yang begitu terjaga kemurniannya, kebenarannya? Karena 30 juz itu tidak sedikit yang bisa hafal. Bahkan kadang-kala saya iri orang-orang kulit hitam yang dengan bajunya robek-robek, yang dengan tampilannya kayak begitu, tapi mereka banyak yang menghafalkan Al-Quran. Quran yang seperti itu hudal lil muttaqin, berfungsi sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu kita pun bertanya, orang takwa itu siapa? Apakah aku termasuk orang bertakwa? Apa yang hadir di masjid ini sudah bertakwa? Kira-kira kalau ada pertanyaan, kira-kira panjenengan semuanya sampun bertakwa napa dereng, Bu? Bu, kok sare toh? Kalau sare nggak terusan ya. Kira-kira panjenengan semua sampun takwa napa dereng? Jujur. Wah, ya ampun, dia merendahkan diri gitu toh lah. Belum Pak, ya jangan lah. Om panjenengan pun ngagem rukuh, nutup aurat, hadir ke masjid. Ini sebagai bukti real bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau saya tanya pada bapak-bapak, kira-kira bapak-bapak sampun bertakwa apa dereng? Masih berusaha. Kalau persentasenya kira-kira berapa? Nah, kalau saya melihat sudah 100%. Allahumma amin. Ternyata orang bertakwa itu ketika kita bertanya-tanya, sudahkah, belumkah? Ayo kita lihat barometernya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita sudah beriman pada yang gaib atau belum, Pak? Bu? Panjenengan pun iman kali Gusti Allah napa dereng? Pripun carane iman? Wis pokoke yakin ngeten mawon, jagat saisine ini gayane Gusti Allah. Aku kabeh iki ciptaane Gusti Allah. Irung sing maringi ya Gusti, mripat sing dadekne ya Gusti, iso urip ngeten iki sing ngersakne ya Gusti. Dados menawi badhe goleki Gusti Allah niku nggih sing cedhek mawon. Wa fi anfusikum afala taqilun. Di dalam dirimu sudahkah engkau pikirkan? Kok yo aku ki diparingi jantung. Jenengan pun nate ngertos jantung jenengan piyambak. Paru-parune usus 12 jari sing mlungker-mlungker niku. Masya Allah. Niku dititipne dateng kita sedaya kon jaga sing apik-apik, gunakno kanggo ibadah, benjing badhe dibayar kalih Gusti Allah.
Bayarane napa? Wong sing sregep ngibadah. Surah Al-Baqarah ayat 25 tegas Allah menyampaikan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi iman dan amal soleh ini nggak boleh dipisahkan. Ini erat rapat, harus ada kedua-duanya. Kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal solih, annalahum jannat, sungguh bagi mereka telah aku sediakan surga, kata Allah. Surga itu apa sih? Tajri min tahtihal anhar, sebuah arena, sebuah tempat yang luasnya 7 langit 7 bumi, panoramanya indah, buah-buahnya siap petik, di bawahnya ada sungai-sungai, berkumpul para bidadari-bidadara. Orang-orang yang masuk surga, walaupun sekarang umurnya 70 tahun, 50 tahun, besok orang-orang seumur itu sudah tidak ada. Maka umurnya berganti seperti umurnya Nabi Isa alaihissalam, kira-kira umur 30 tahun. Panjenengan kemutan Pak, rikala umur 30 tahun awake pas gagah-gagahe gitu, lagi dadi manten anyar gitu Pak. Pokoke jan ibu-ibu nggih ngeten. Waktu isi ayu-ayune gitu, cantik-cantik ya. Pokoknya umur 30 tahun niku untu rong pate enek sing ilang gitu, pandangan masih genah gitu. Pokoknya usia-usia itu adalah usia-usia yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang bertakwa itu syaratnya adalah iman pada yang gaib, yang kemudian wa yuqimunas shalah, mau menegakkan sholat. Nah, kita malah hari ini sudah sholat subuh berjamaah. Bayangkan Bu, 2 rakaat sebelum subuh Rasulullah lebih sukai daripada dunia dan seisinya. Kira-kira yang dunia seisinya niku regane pinten Pak? Lebih rupiah kan Pak? Dunia dan seisinya ini untuk 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kira-kira yang sholat subuh pinten Pak? Sedangkan sholat sunnah qobliyah subuh niku hukumnya sunnah, yang dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak masalah, tidak berdosa. Tapi kalau sholat subuh sampai ditinggalkan, dosanya besar sekali. Saya mencatat ada seorang kandepak dari Oku Timur, Sumatera Selatan. Dia membuat sebuah tulisan, namanya Dr. Purwanto SAG MPDI. Beliau menukil karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab As-Shalah, bahwa ulama sepakat bahwa orang yang berani meninggalkan sholat 5 waktu, sholat fardu, itu dosanya melebihi dosa berzina, melebihi dosa membunuh. Bahkan dipertegas di sini, barang siapa yang berani meninggalkan sholat subuh. Sholat Bu, sholat apa Bu? Sholat subuh. Hari ini, detik ini, kita alhamdulillah sudah sholat subuh. Barang siapa mengaku dirinya Islam, lalu berani meninggalkan sholat subuh dengan meremehkannya, maka besok dia akan ditenggelamkan di neraka jahanam 60 tahun. Jenengan kepingin ngerasain neraka jahanam Bu? Mangke menawi jenengan masak, kompore diurupne, terus tangane diparingi mriku setengah jam mawon, mboten usah suwe-suwe. Kira-kira dados napa? Rutin mawon damel sate mboten purun suwe-suwe nggih napa nggih? Namung dipiti tek-tek tok gitu. Coba kira-kira setengah jam pripun dadose? Kosong pereng atas. Alhamdulillah kita sudah sholat subuh, apalagi berjamaah. Moga kita diselamatkan dari siksa neraka. Allahumma amin. Berani meninggalkan sholat duhur. Sholat apa Pak?
Bu, sholat apa bu? Wani-wani ninggalne sholat duhur. Biasanya kalau di tahun ini kalau sholat duhur yang jamaah berapa Pak? Pak Tamir? Kalau sholat duhur ngeten sing gelem jamaah pinten? 3 doso, alhamdulillah. Tambah 0 setunggal lah. 300 ngeten ya. Berani-berani meninggalkan sholat duhur, masya Allah. Seperti dosanya orang membunuh 1000 orang muslim. Membunuh seorang muslim saja dosanya luar biasa, apalagi 1000. Oleh karena itu hati-hati. Selain pahala sholat ini agung luar biasa, dosanya juga luar biasa. Barang siapa berani meninggalkan sholat asar, sholat apa? Berani meninggalkan sholat asar seperti dosanya orang menghancurkan Ka'bah. Hati-hati. Dan barang siapa berani meninggalkan sholat maghrib, dosanya seperti berzina dengan orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, monggo kebiasaan bersama-sama hadir ke masjid ini. Masjid kita dinamai ta'awun, agar kita terus bersinergi, ya, tolong menolong, saling mengajak, ayo dong jamaah, ayo dong ngaji, ayo makmurkan ta'awun, ayo makmurkan bulan Ramadan. Itu selaras dengan nama masjid kita, yaitu ta'awun. Jadi orang yang bertakwa adalah iman pada yang gaib, menegakkan sholat, kalau diberi rezeki digunakan sebaik mungkin. Jantung sehat niku rezeki napa mboten? Paru-paru sehat niku rezeki napa senes? Darah yang bersih, darah sehat niku rezeki napa senes? Cuci darah niku masya Allah regane. Nggih napa nggih? Orang kena gagal ginjal, cuci darah, maka berat sekali untuk melanjutkan kehidupan. Maka ketika darah kita sehat, paru-paru kita sehat, tubuh kita sehat, jasmani rohani kita sehat, jangan pernah tinggalkan sholat. Kira-kira sepakat napa mboten? Kalau sepakat kula dongane mugi-mugi panjenengan tansah istiqomah sholat 5 waktunya. Untung kalau bisa berjamaah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sesuai dengan tema pagi ini, karena itu masih muqaddimah. Pesan moral Luqman Al-Hakim. Quran itu sebuah kitab yang memuat bermacam-macam permasalahan kehidupan. Makan saja disampaikan, pernikahan disampaikan, munakahat, urusan waris disampaikan, faraid, ya. Kemudian adanya perhelatan di jagat raya ini juga dikupas habis di dalam Al-Quran. Orang yang paling bagus diabadikan juga di dalam Al-Quran. Surat apa Pak? Yang di situ menampilkan orang paling hebat di seluruh dunia, yaitu surat Muhammad. Wonten apa mboten surat Muhammad? Wonten tiang paling jahat memusuhi Nabi Muhammad juga diabadikan, yaitu surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiw wa tab. Fir'aun juga begitu. Disampaikan di dalam surat Al-Baqarah bagaimana Fir'aun sampai mati tenggelam. Kemudian Qarun juga disampaikan. Lah, Luqman ini siapa? Ternyata Luqman adalah orang yang diberi kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking berhasilnya mendidik generasi, mendidik putra-putrinya, maka diabadikan di dalam Al-Quran. Lah, menariknya dalam surat Luqman ini juga diawali dengan mafatihus suwar, alif lam mim. Di antara para mufasir ada yang mengartikan bahwa alif lam mim ini untuk membangkitkan semangat para pendengar untuk lebih memperhatikan, untuk lebih mencermati,
Enek opo to jane iki? Kok alif lam mim, kok rahasia dari Allah? Ini hebatnya di mana ayat berikutnya? Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka itu isim isyarah. Ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat kitab al-hakim yang mengandung kebijaksanaan. Jadi Al-Quran ini adalah mengantarkan perjalanan manusia yang fitri. Kepingin hidup bahagia, kepingin damai, di sana diajarkan untuk bernikah. Agar suami dan istri membangun mahligai keluarga. Nanti ketika sudah menikah, ada semangat bekerja keras, kemudian nanti akan menghadirkan generasi baru yang cerdas, generasi yang solih dan soleha. Maka keluarganya terbangun menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk makan, kata Allah, kulu min rizqillahi halalan thayyibah. Makanlah dari rizki Allah itu yang halal dan yang baik. Apa bahayanya kalau kita makan yang haram dan yang jelek? Maka badan kita akan rusak, badan kita akan binasa dan hancur. Tapi kalau yang kita makan yang halal, yang baik, yang diridhai oleh Allah, maka efek dari apa yang kita makan itu akan mengantarkan kita rajin ibadah, suka terhadap kebenaran, dan akan menjadi hamba Allah yang ikhlas, yang baik, yang cerdas. Quran itu hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Quran itu adalah petunjuk dan rahmat. Ya, rahmat itu bentuk cinta kasih Allah kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Kita mau sholat, maka di sana diingatkan bahwa wanita itu harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Auratul mar'ah jami'i badaniha illal kaf wal wajh. Aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau auratul rajuli, auratnya laki-laki itu baina surah wa rubbah, antara pusat sampai dengkul saja. Itu disampaikan di sana. Oleh karena itu Al-Quran ini memuat informasi-informasi yang sangat sejalan sesuai dengan kebutuhan manusia. Orang yang berbuat baik itu siapa? Orang yang suka berbuat baik yang dikehendaki Al-Quran itu siapa? Alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang yang mau menegakkan sholat. Tidak sekedar mengerjakan, Bapak Ibu sekalian, harus menegakkan waktunya, syarat rukunnya, kesuciannya juga dijaga, tumak ninahnya dijaga, bacaan-bacaannya untung kalau tahu mengerti arti dan maksudnya, itu nanti akan terjelma sholat yang lebih khusyuk, sholat yang lebih ikhlas. Wa yu'tunaz zakah, orang yang berbuat baik itu harus mau mengeluarkan zakat. Sebentar lagi kita sebagai orang yang berpuasa wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Berapa kilo Pak di sini Pak? 2,7 atau ikhtiyatnya bisa 3 kilo gitu ya. Kemudian kalau zakat itu yang wajib, zakat fitrah, zakat mal itu wajib. Tapi untuk zakat mal itu benar-benar untuk orang-orang yang sudah berlebih hartanya. Bagi mereka yang setahun terkumpul 100 juta, maka dia harus keluarkan berapa Pak? 2,5% dari 100 juta. 2,5 juta. Kalau gaji anggota DPR 200 juta per tahun seumpama, maka dikeluarkan 5 juta. Kurang murah apa Islam itu? Kalau kemudian mereka mau benar-benar mengeluarkan secara wajib itu, alangkah banyaknya orang Islam terbangun. Ini viral sekali Bapak Ibu sekalian, di Jember atau di mana kemarin. Tarawehnya itu tidak hanya sekedar penuh masjid ini, membludak. Karena apa? Ada pengumuman di depan sana, ya, dibuat banner begitu.
Siapa yang mau traweh di sini, setiap orang dikasih 50.000. Kira-kira kalau di ta'awun dibuat gitu gimana, Pak? Tapi alhamdulillah, tanpa itu Bapak Ibu sekalian tetap istiqomah. Karena ini adalah seleksi yang luar biasa, dan termasuk jenengan adalah orang-orang yang sukses, berhasil. Allahumma amin. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang baik menurut Al-Quran ini adalah orang yang yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Akhirat itu dimulai dari ketika manusia meninggal dunia, dikubur, kemudian dikubur itu nanti rohnya atau mereka dibangunkan dan ditanya oleh mungkar dan nakir. Alam akhirat dimulai dari situ. Jadi bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal sekarang ini ada di alam barzah. Mereka yang amalnya bagus ya akan mendapat nikmat luar biasa di alam barzahnya, tapi mereka yang berdosa, maka kalau kita tidak senang mohon ampun, memintakan ampun, ya mereka tetap akan disiksa di neraka. Kemudian ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang berbuat baik yang dikehendaki Al-Qur'an tadi adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, dan mereka adalah orang yang paling beruntung. Nah, kemudian pada ayat 8, innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatun na'im. Nah, ini kabar gembira juga buat kita. Barang siapa yang beriman, beramal sholih, bagi mereka telah Allah siapkan surga yang di dalamnya penuh kenikmatan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa'dallahi haqqun, janji Allah itu hak adanya. Jadi kita nggak perlu mosok iyo, alah aku ra percaya. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Tanda-tanda kesungguhan Allah akan memberikan surga itu telah terlukis di jagat raya. Kita ini kurang apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kepingin makan telo, petani bisa menanam ketela. Ketela itu yang ada di pasar apa itu namanya? Pasar Templek. Kita kepingin apa? Cilembu, di sana sudah disiapkan manis dan lain sebagainya. Kita kepingin rasa manis, Allah sudah ciptakan tebu. Kita kepingin merasakan asin, laut itu asin. Kemudian di Madura sana sudah ada pabrik garam. Kurang apa nikmat dari Allah? Sehingga kalau Allah menawarkan surga, maka harus kita tangkap dengan penuh keyakinan bahwa janji Allah itu hak adanya. Wahuwal azizul hakim. Tolong ini, ayat ini digarisbawahi. Allah itu maha perkasa, tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Barang siapa yang sombong, barang siapa menantang Allah, bahkan kemarin yang viral, tunjukkan Allah Tuhanmu, aku rawedi gitu. Ya akhirnya juga kelenger dewe, sakit yang tidak dikasih kesembuhan, akhirnya baru merengek-rengek kayak Fir'aun. Oleh karena itu kita sebagai orang yang sudah beriman ini harus terus membangun keyakinan kita, ketakwaan kita. Kemudian ketika kita masih mosok to Gusti Allah arep gawe swarga, coba perhatikan. Khalaqas samawati wal ard, khalaqas samawati bighairi amadin. Allah telah menciptakan langit tanpa tiang. Kalau mungkin ta'awun ini kemudian tiangnya 4 ini dihilangkan, kira-kira itu kuat nggak Pak? Masih bertahan di situ. Sedangkan langit ciptaan Allah, sinten natos berisani, napa cagake. Ibu-ibu natos berisani Bu. Nah, coba bayangkan, kalau ta'awun itu butuh berapa miliar dibangun. Langit itu bandingkan, tanpa tiang tetap bertahan di sana. Kemudian tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya antamita bikum wa batsa fiha min kulli dabbah. Kemudian Allah menggelar bumi
kemudian Allah menciptakan seluruh binatang, termasuk juga manusia yang berjodoh-jodoh. Ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada tinggi, ada rendah, ada cantik, ada kurang cantik, ada jauh, ada dekat. Itu sudah diciptakan secara alami oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas sama'i ma'an, kemudian Allah turunkan air hujan dari langit. Fa ambatna fiha min kulli zaujin karim, kemudian Allah ciptakan bermacam-macam tanaman. Itu untuk menambah keyakinan kita bahwa surga itu benar-benar ada. Janji Allah itu hak. Jangan pernah meremehkan. Wes ngene paling besok yen mati yo wes. Oh, jangan begitu. Bahwa kita akan melewati pos-pos yang masih jauh. Kira-kira umat Nabi Adam berada di alam barzahnya sudah berapa tahun, Pak? Umatnya Nabi Nuh yang tenggelam itu sudah berapa ribu tahun berada di alam barzah. Kemudian nanti akan masuk di alam lagi setelah kiamat tiba, kita akan berada di alam mahsyar, di mizan. Kemudian di mizan berapa tahun baru kita nanti yang bertakwa dan beriman akan dikasih seragam, dikasih mahkota, dikasih ID card, dikasih paspor untuk memasuki surga sesuai dengan kehendaknya. Tetapi mereka-mereka yang sudah tua, dikasih umur panjang, tapi tambah kafirnya, ingkarnya, meremehkannya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka Allah akan benar-benar murka. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, kemudian dia mati dalam kafirnya itu, Masya Allah, Allah akan melaknatnya, malaikat melaknatnya. Semoga kita tidak termasuk di golongan itu. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi tentang tentang Luqman itu tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Inti dari surat Luqman itu kalau saya lihat di sini, walaqad ataina Luqman al-hikmah, sungguh aku telah memberikan kepada Luqman al-hikmah, pesan penuh hikmah, anishkurlillah, agar manusia selalu bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi, barang siapa yang pandai bersyukur kepada Allah nanti akan kembali kepada dirinya sendiri karunia Allah yang jauh lebih banyak. Bahkan di ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba bersama-sama ayat itu dibaca, la in syakartum, bersama. Mana-mana, coba bersama-sama. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba ibu-ibu artinya, Bu. Yang bisa 100.000. Takmir masjid siap toh menjawabkan? Artinya apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, la azidannakum, tentu aku akan menambahnya. Wala in kafartum, kalau kamu benar-benar ingkar atas nikmat-nikmatku, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku sangatlah pedih. Jadi barang siapa pandai bersyukur, nanti syukur itu akan kembali untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau barang siapa yang ingkar kepada Allah, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji. Jadi jangan heran kalau kita semua kemudian Allah meremehkan Allah. Allah tidak akan kekurangan kekayaan. Allah tetap maha kaya.
Terus pesan yang kedua, wa idz qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan pernah menjadi orang musyrik. Musyrik itu apa tahu? Menyekutukan Allah. Dalam surat Al-Bayyinah orang musyrik benar-benar diancam. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi terus wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang yang kafir setelah dia tahu ada kitab Al-Quran, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, tapi kok dia tetap kafir, bahkan dia musyrik, menyekutukan Allah. Dan alhamdulillah Islam adalah satu-satunya agama monoteisme, agama yang mengakui Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dipertegas oleh Allah, qul huwallahu ahad. Katakanlah hai manusia, hai Muhammad, bahwa Tuhan itu sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka ladzulmun azim. Karena musyrik itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Kalau orang-orang musyrik tetap musyrik, kafir sampai mati kafir, masya Allah. Kalau Allah sudah melaknat, malaikat melaknat, mereka akan sengsara selama-lamanya. Kemudian wawasainal insan biwalidah hamlathum muhawahnan ala wahnin wa fisalu. Kita dengan orang tua tolong hormati orang tua kita. Bertutur katalah yang baik. Kalau bapak ibu kita sudah meninggal, jangan pernah berhenti berdoa. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, doakan terus, doakan. Karena doa anak soleh akan nyambung dan Allah akan sangat suka kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pesan dari Luqman ini agar kita selalu berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan sesama. Kita dilarang sombong, karena sombong itu mengantarkan iblis, diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita di tengah-tengah masyarakat, milikilah akhlak yang baik, tutur kata yang baik, sikap yang baik. Insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh sesama, dan kita akan merasakan hidup baik di dunia, hidup baik di akhirat, bisa menikmati surganya Allah, selamat dari siksa neraka. Allahumma amin. Kita akhiri dengan bersama-sama baca sholawat Jibril. Sallallahu. Keras dikit. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil Nabi Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini. Sekali lagi kita panggil dengan keras. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini. Ya Muayyad ya Mumajad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu, sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh tanya, kira-kira ini nanti Lailatul Qadarnya jatuh di tanggal berapa, Bu? Ibu-ibu biasanya niku cermat gitu. Tanggal berapa, Bu, kira-kira?
Bapak-bapak, tanggal pinten, Pak? Dengar terus. Ini saya sampaikan bocoran, Bapak. Menurut Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, kalau Lailatul Qadar itu bisa dilihat dari awal puasanya. Kemarin kita puasa awalnya hari apa? Hari Selasa. Ibu ingat sekali. Hari Sabtu. Kalau hari Sabtu kata beliau, insya Allah, karena orang-orang kayak Imam Al-Ghazali itu kan tirakatnya kuat, malamnya meleknya kuat, maka dia lebih cermat. Oh, ini tuh Lailatul Qadar. Dia akan melihat indahnya Lailatul Qadar. Beliau sampaikan kalau awalnya puasa kita adalah hari Sabtu, maka insya Allah Lailatul Qadarnya di tanggal 23. Kemudian kalau hari Jumat, hari Selasa, hari Senin tanggal 29. Tapi ingat, itu semua masih dirahasiakan oleh Allah. Ketika itu masih kita rasakan rahasia, maka kita tanggal 21, 23, 25, 27, 29 ini harus kita maksimalkan. Jangan turu sore-sore. Kita harus banyak mengaji, banyak sholawat. Siapa tahu kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Satu malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 81 tahun. Maka jangan sia-siakan. Mari kita jemput Lailatul Qadar dengan aktivitas ibadah yang lebih kita tingkatkan, ya. Bapak sekalian, mari kita bersama mohon pada Allah semoga seluruh pecinta Masjid Ta'awun, tamu-tamu Allah di Masjid Ta'awun selalu guyup, rukun, hatinya damai, pikirannya tenang, akalnya selalu terang benderang, hidupnya selalu baik. Allah berikan limpahan rizki, keluarganya tentram, sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri solih dan solehah. Setiap kali masuk ke masjid ini, panjenengan akan dikasih rahmat dan maghfirah dari Allah SWT. Sepulangnya dari masjid ini, insya Allah panjenengan akan diberi keagungan oleh Allah SWT berupa rizki yang banyak, halal barokah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, salamah fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sarang-sarang mau wal asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Panjenengan yang Rabbana atina, saya yang amini. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin ya Allah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keras sekali lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi lebih keras. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Saya ingatkan yang terakhir, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang mau baca sholawat sekali saja untuk Innallaha wa malaikatahu yusalluna